Selamat datang di Yutonime Indonesia. Kali ini Yuto mau ngebahas Kamen Rider Revice episode 16. Episode kali ini dibuka dari lanjutan episode kemarin, di mana Agulera histeris setelah markas Deadman dihancurkan oleh Ikki. Di sini Kadota mengatakan kalau Deadman sudah tamat dan Vice pun mengatakan minta maaf saja karena bos kalian sudah tidak berdaya. Namun di sini akhirnya OTK mengatakan bahwa Agulera hanya boneka untuk mengumpulkan pengikut Deadman, sekaligus untuk melancarkan upayanya untuk membangkitkan Gifu Sama. Namun Furio tidak terima dengan perkataan dari OTK karena Furio merasa kalau Agulera sudah menyelamatkan hidupnya dari keterpurukan. Ia pun menyerang OTK, namun Chameleon Deadman justru menyerang balik Furio. Hiromi Kadota yang mencoba berubah pun ternyata tak mampu karena keterbatasan fisiknya. Sampai akhirnya OTK pun ikut menyerang Furio sampai tersungkur. Melihat Furio yang mati-matian melindungi Agulera, membuat Agulera pun akhirnya menampakkan wujud Deadman-nya. Karena kebetulan ada Fist-Stem yang tergeletak di depannya, maka berubahlah ia menjadi Queen Bee Deadman. Dengan membabi buta, ia menyerang Ikki yang telah menghancurkan Gifu Sama sekaligus markas mereka. Karena amukan Agulera, akhirnya OTK dan Chameleon kabur dengan mudahnya. Sampai akhirnya Furio menahan Agulera dan mereka berdua akhirnya kabur. Nampak fisik Kadota sudah mencapai batasnya. Namun George memberikan selamat karena berhasil mengalahkan mereka sekaligus menghancurkan markas mereka. Setelah opening, scene berlanjut ke para pasukan Phoenix yang sedang membersihkan puing sisa kehancuran markas Deadman. Sementara patung Gifu Sama kini sudah diamankan di markas Phoenix. Di pemandian, terlihat Ikki sedang berbincang dengan Daiji mengenai kejadian kemarin di mana Kido dan Amahiko tidak bisa dipisahkan dari bentuk iblisnya. Dan Ikki pun berkata biar dia saja yang menghadapi Deadman fase 3. Ini sekaligus mengkonfirmasi kalau Deadman yang sudah masuk ke fase 2 dan diidentifikasi oleh Gifu Sama, maka ia akan masuk fase 3 dan benar-benar menjadi iblis utuhnya. Namun Daiji jelas menolak karena ia masuk Phoenix memang untuk membasmi Deadman. Sementara itu driver milik Sakura justru disembunyikan oleh ibunya karena ibunya menganggap pertarungan telah usai. Namun ternyata ayahnya Igarashi Genta mengembalikan driver milik Sakura karena drivernya ternyata ada di lemari miliknya. Tiba-tiba Hiromi Kadota datang. Melihat kondisi Igarashi Genta yang sedang kurang sehat punggungnya, Hiromi pun mengajak ayah Ikki untuk ke rumah sakit milik Phoenix. Selain itu, kedatangan Hiromi ke pemandian Igarashi adalah untuk menjelaskan pentingnya peran Sakura dan Igarashi bersaudara di Phoenix sekaligus agar ibu Sakura tidak khawatir. Sementara itu, kini Agulera berada di sebuah gudang kosong, nampak marah dan gusar. Sampai akhirnya Furio datang memberikan baju yang mungkin tertinggal di markas mereka yang hancur sebelumnya. Agulera yakin Gifu Sama belum mati karena ia dan Deadman lain masih bisa berubah kembali ke bentuk manusia. Dengan emosi yang belum terkendali, Agulera mengajak Furio untuk kembali mengambil Gifu Sama. Namun Furio menenangkan Agulera Sama karena menyerang dengan ceroboh hanya akan sia-sia. Sementara itu, OTK dan Yojiro sedang membicarakan sesuatu, yaitu Yojiro yang benci dengan bentuk fisik aslinya. Dan tujuan OTK menjadi Deadman adalah untuk menaklukkan dunia. Sebuah alasan yang sangat tidak asing ya. Dan Yojiro pun bersedia mewujudkan keinginan OTK tersebut. Akhirnya OTK memberi perintah Yojiro untuk mencuri Revice Driver. George masih meneliti patung Gifu Sama sampai Hiromi datang untuk menanyakan hasil penelitian George. Namun George mendapati kalau patung Gifu ini secara struktur dan unsur hanya sekadar batu. Namun patung Gifu Sama ini mengeluarkan suara getaran yang tak mampu diterka oleh manusia. Ketika suara getarannya ditingkatkan 5000 kali, nampak Hiromi cukup terkejut.
Keluarga Igarashi nampak sedang berbelanja bahan makanan. Sampai Chameleon Deadman datang menyekap ibunya Ikki, membuatnya tidak sadarkan diri dan meniru bentuk fisik ibunya Ikki dengan tujuan untuk mencelakai Ikki. Namun Ikki sudah mengetahui rencana Chameleon Deadman dan bahkan pasukan Phoenix pun sudah siap menyergap. Ya, ternyata ini adalah rencana dari Hiromi untuk melindungi keluarga Igarashi. Akhirnya Igarashi bersaudara berubah dan bertarung melawan Chameleon Deadman. Revice melawan Chameleon Deadman sementara Life dan Gianne melawan para Kroco. Revice sempat berubah menjadi beberapa form sampai akhirnya berubah menjadi Buried Rex. Daiji pun sempat menggunakan Jakal Genom untuk melawan para Kroco, sementara Sakura menggunakan Turtle System untuk power up. Sampai akhirnya Chameleon Deadman berhasil dikalahkan dan kembali ke wujud manusia berikut wujud sebenarnya yang ternyata wow sekali. Namun terlihat Ikki justru tidak puas walau sudah mengalahkan Chameleon Deadman, karena kenyataannya Ikki harus membunuh satu manusia demi menyelamatkan manusia lainnya. Kebimbangan pun mulai muncul. Di markas Phoenix terlihat Hiromi telah diangkat kembali menjadi kapten seperti di episode 1. Ya, itu sangat wajar mengingat kini Phoenix tidak memiliki komandan sepeninggal Yojiro. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk mencari 3 Deadman yang lainnya. Nyari doang loh ya, jangan dilawan. George pun memberikan selamat atas kembalinya Hiromi menjadi kapten. Namun nampaknya Hiromi secara fisik belum pulih sepenuhnya dan ia pun pergi meninggalkan George untuk beristirahat. Setelah itu datanglah seorang dokter yang ingin memberikan laporan kepada Kapten Hiromi. Karena kapten yang tak ada di tempat, dokter itu pun memberikan laporan kepada George, yaitu hasil ronsen dari orang yang dibawa oleh Hiromi kemarin sangat aneh. George pun mendapati kalau Igarashi Genta tidak mempunyai jantung. Tentu itu membuatnya terkejut. Shin berpindah ke kediaman Igarashi yang sedang makan malam sekaligus merayakan kesembuhan sang ayah. Namun mendadak Sakura ingat harus ke rumah Hikari, temannya, untuk memberitahu sesuatu. Ia pun bergegas ke rumahnya. Ia tiba dan dipersilahkan masuk. Namun keadaan rumah ternyata kosong dan gelap. Sakura pun tertuju ke ruangan bawah yang sangat mencurigakan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita nantikan minggu depan. Di episode mendatang, OTK mulai melakukan pergerakan dengan pengikutnya dan menunjukkan Deadman baru. Dan sepertinya latar belakang Furio pun akan diceritakan. Dan form baru dari Kamen Rider Revice pun akan muncul, yaitu Revive Volcano Rex dan Vice Buried Rex. Impresi Yuto untuk episode kali ini cukup baik. Ya, setelah phase pertama atau fase atau arc pertama selesai, di episode kali ini terlihat tensi mulai sedikit diturunkan ya. Tidak sengebut episode-episode kemarin, namun tetap menarik. Yang menarik di episode kali ini adalah terpecahnya main villain kita menjadi 2 kubu ya, kubunya OTK dan Aguilera. Seperti pada preview episode mendatang, sepertinya OTK yang akan mulai bergerak terlebih dahulu. Selain itu, misteri rumah Hikari yang cukup layak dinantikan. Namun yang paling menarik adalah Igarashi Genta yang ternyata tidak memiliki jantung. Itu seolah semakin menguatkan bahwa Igarashi ini bukan manusia biasa. Kita bisa ambil contoh Hiromi yang fisiknya kepayahan setelah menjadi Kamen Rider Demon. Sementara itu, trio Igarashi mulai dari Ikki, Daiji hingga Sakura nampak baik-baik saja setelah berubah menjadi Kamen Rider. Tentu harusnya setiap belt yang dibuat oleh George punya konsekuensi yang sama pada para penggunanya. Tidak mungkin hanya Demon saja yang membebani tubuh. Ya, seperti yang sudah Yuto bahas sebelumnya, sejak episode 1, Daiji sudah ditunjuk menjadi pengguna Revice. Namun melihat reaksi George setelah melihat hasil ronsen Genta, nampaknya pemilihan Daiji ini tak berhubungan dengan ayahnya, melainkan karena segi tes fisik dan rangkaian tes lainnya, Daiji ini memenuhi syarat menggunakan Revice Driver. Dengan kata lain, George pun belum mengetahui kejanggalan yang ada di keluarga Igarashi. Ya, itu hanya dugaan saja. Analisa abal-abal dari Yuto dari semua yang disuguhkan di episode ini adalah patung Gifu sama yang diteliti oleh George mengeluarkan suara getaran jantung kan.
Dan Genta Igarashi kebetulan di episode ini juga dikatakan tidak punya jantung. Kebetulan belaka? Tentu harusnya tidak. Asumsi Yuto mungkin Igarashi Genta ini berhubungan langsung dengan patung Gifu-sama. Mungkinkah Gifu-sama sebenarnya adalah Genta dan jantungnya Genta ada pada patung Gifu-sama? Di mana nanti kalau tumbal telah terpenuhi, maka patung Gifu akan menyatu dengan Genta dan Gifu-sama pun akan bangkit sepenuhnya. Maka nanti di masa depan mungkin Ikki akan melawan ayahnya sendiri. Tapi mungkin juga tidak ya, itu hanya analisa Yuto saja. Ya kita lihat saja ke depannya seperti apa. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.